Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 pada hari ini memiliki kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Instrumen Derivatif. Kami kelompok 9 terdiri dari 3 orang, yaitu diantaranya Nyoman Ayumira Darmayanti dengan NPM terakhir 204, Imade Agus Arsa Putra dengan NPM terakhir 205, dan Nimade Elza Ayu Ismaini Asa dengan NPM terakhir 334. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu definisi derivatif, prinsip dasar dalam akuntansi derivatif, dan derivatif yang digunakan untuk hedging. Perkenalkan, nama saya Nimade Elza Ayu Ismayani Asa dengan NPM 20203312134. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi derivatif. Definisi derivatif. Instrumen derivatif merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengelola risiko. Perusahaan menggunakan nilai wajar atau arus kas dari instrumen ini untuk membendung atau meng-offset perubahan nilai wajar atau arus kas aktiva yang terkait dengan risiko tersebut. Contoh dari derivatif itu sendiri yaitu kontrak forward dan kontrak opsi. Kontrak forward yaitu merupakan kontrak yang dibuat perusahaan untuk membeli atau menjual aktiva tertentu di masa mendatang dalam harga tertentu. Karena kontrak ini, perusahaan memiliki hak untuk membeli dan menjual aktiva tersebut dengan harga yang ditetapkan, meskipun nanti harganya akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk tetap membeli atau menjual aktiva tersebut pada harga yang telah ditetapkan. Kontrak opsi merupakan kontrak yang dibuat perusahaan untuk membeli atau menjual aktiva dengan harga sekarang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi, perusahaan dapat memilih untuk membeli atau tidak selama kurun waktu tersebut. Namun, karena tidak ada kepastian untuk membeli, biasanya kontrak ini akan dibebani sejumlah biaya untuk menahan kontrak tersebut tetap terbuka selama waktu yang telah ditentukan. Kontrak forward maupun kontrak opsi, keduanya melibatkan penyerahan aktiva di masa depan dan nilai kontrak itu didasarkan atas aktiva yang mendasarinya. Kedua, instrumen keuangan ini disebut derivatif karena nilainya diturunkan atau diperoleh dari nilai aktiva lainnya. Misalkan, saham, obligasi, atau komoditi. Atau nilainya berhubungan dengan indikator yang ditentukan pasar. Misalnya harga saham, suku bunga, dan bursa efek London. Penggunaan derivatif dan alasan penggunaannya. Yang pertama yaitu produsen dan konsumen. Untuk produsen yang memprediksi penurunan harga dari produknya di masa yang akan datang, ia dapat menandatangani kontrak forward untuk menjual produknya dengan harga saat ini di masa yang akan datang. Kemudian, konsumen yang memprediksi kenaikan harga produk tersebut di masa yang depan akan membeli kontrak tersebut. Jika harga benar-benar turun, seperti yang diprediksi produsen, maka produsen yang akan diuntungkan dengan kontrak ini. Namun jika harga naik seperti yang diprediksikan konsumen, maka konsumen yang akan untung. Yang kedua yaitu spekulator dan arbitraser. Spekulator merupakan orang-orang yang membeli kontrak dan mempercayai bahwa harga aktiva yang ada dalam kontrak tersebut akan naik. Spekulator ini mungkin hanya berada di pasar selama beberapa waktu, kemudian akan menjual kontrak ini ke spekulator lain atau perusahaan lain yang tertarik dengan aktiva yang ditawarkan dalam kontrak tersebut. Arbitraser adalah seorang yang melakukan arbitrase. Arbitrase dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Pemain pasar ini berusaha untuk memanfaatkan inefisiensi dalam berbagai pasar derivatif. Mereka berusaha untuk mengunci laba dengan secara serentak memasuki suatu transaksi dalam dua pasar atau lebih. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agus. Terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Gus Arsa Putra dengan NPM 20203321205. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Elsa, yaitu tentang materi prinsip dasar dalam akuntansi derivatif. IASB atau International Accounting Standard Board menyimpulkan bahwa derivatif seperti forward dan opsi merupakan aktiva serta kewajiban dan harus dilaporkan dalam neraca pada nilai wajar.
Pada laporan laba rugi, setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diakui dalam laba, jika derivatif digunakan untuk tujuan spekulasi. Jika derivatif tersebut digunakan untuk tujuan hedging, maka akuntansi untuk setiap keuntungan atau kerugian akan tergantung pada jenis hedging yang digunakan. IASB telah mengatur pedoman akuntansi untuk instrumen derivatif, yang secara ringkas adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva dan juga kewajiban. Yang kedua yaitu, derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba. Dan yang keempat yaitu, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hedging dilaporkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis hedging. Instrumen derivatif mempunyai 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, instrumen tersebut mempunyai satu atau lebih dasar atau underlings dan 2 provisi pembayaran yang teridentifikasi. Yang kedua, instrumen tersebut memerlukan investasi kecil atau bahkan tanpa investasi sama sekali pada awal kontrak. Dan yang ketiga yaitu, instrumen tersebut mengharuskan atau memperbolehkan penyelesaian bersih. Terdapat perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dengan derivatif. Perbedaannya tersebut terdapat pada karakteristiknya, yaitu karakteristik provisi pembayarannya. Untuk instrumen keuangan tradisional, harga saham dikalikan jumlah saham, sedangkan untuk instrumen keuangan derivatif, perubahan harga saham atau yang menjadi dasar dikalikan jumlah saham atau jumlah nasional. Untuk perbedaan karakteristik investasi awal, untuk instrumen keuangan tradisional, investor membayar biaya penuh, sedangkan untuk instrumen keuangan derivatif, investasi awal jauh lebih kecil dari biaya penuh. Untuk karakteristik perbedaan penyelesaian, untuk instrumen keuangan tradisional, yaitu menyerahkan saham untuk menerima uang kas, sedangkan untuk instrumen keuangan derivatif yaitu menerima equivalent kas berdasarkan perubahan harga saham dikalikan jumlah saham. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mira. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nyoman Ayu Mira Darmayanti dengan NPM 202033121204 yang akan melanjutkan presentasi dari Agus Arsaputra. Materi selanjutnya yaitu derivatif yang digunakan untuk hedging atau derivative used for hedging. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual, membeli aset maupun komoditas. Nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Beberapa perusahaan multinasional menghadapi risiko yang besar bahwa nilai wajar atau arus kas aktiva atau kewajiban yang sensitif dengan bunga akan berubah jika suku bunga naik atau turun. Perusahaan-perusahaan ini juga mempunyai operasi internasional yang signifikan dan terkena risiko nilai tukar atau exchange rate risk, di mana yaitu risiko bahwa fluktuasi kurs tukar valuta asing akan mempunyai dampak yang negatif terhadap profitabilitas bisnis internasional. Instrumen derivatif dapat digunakan untuk mengoffset dampak negatif dari perusahaan, suku bunga, atau kurs mata uang asing. Penggunaan derivatif ini dikenal sebagai hedging atau pembendung atau penangkal risiko. IASB atau International Accounting Standard Board menetapkan standar akuntansi dan pelaporan untuk instrumen keuangan derivatif yang digunakan dalam aktivitas hedging. Akuntansi khusus diperkenakan untuk dua jenis hedging, yaitu hedging nilai wajar dan arus kas. Yang pertama ada hedging nilai wajar atau fair value hedge. Dalam hedging nilai wajar, suatu derivatif digunakan untuk membendung atau mengoffset exposure terhadap perubahan nilai wajar aktiva atau kewajiban yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. Dalam posisi hedging yang sempurna, keuntungan atau kerugian atas nilai wajar derivatif dan aktiva atau kewajiban yang hedging harus sama dan saling mengoffset. Perusahaan biasanya menggunakan beberapa jenis hedging nilai wajar. Sebagai contohnya, perusahaan menggunakan swap suku bunga yang akan berdampak buruk terhadap nilai wajar kewajiban hutang. Atau opsi jual yang membendung risiko bahwa suatu investasi ekuitas akan menurun nilainya. Kemudian yang kedua itu ada hedging arus kas atau cash flow hedge.
Hedging arus kas digunakan untuk membendung exposure terhadap resiko arus kas yang merupakan hasil dari variabilitas arus kas. Nah, di sini akuntansi khusus diperbolehkan untuk hedging arus kas. Pada umumnya, derivatif diukur dan dilaporkan pada nilai wajarnya di neraca, dan keuntungan maupun kerugian dilaporkan secara langsung dalam laba bersih. Namun, derivatif yang digunakan dalam hedging arus kas diperhitungkan sebesar nilai wajarnya di neraca, meskipun keuntungan atau kerugian dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Kesimpulan, instrumen derivatif merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengelola risiko. Perusahaan menggunakan nilai wajar atau arus kas dari instrumen ini untuk membendung atau mengofset perubahan nilai wajar atau arus kas aktif yang terkait dengan risiko tersebut. Contoh derivatif ada dua, yaitu kontrak forward dan kontrak opsi. Kedua instrumen keuangan ini disebut derivatif karena nilainya diturunkan atau diperoleh dari nilai aktiva lainnya, misalnya saham, obligasi, atau komoditi, atau nilainya berhubungan dengan indikator yang ditentukan pasar, misalnya harga saham, suku bunga, dan bursa efek London. Terdapat dua penggunaan derivatif, yaitu produsen dan konsumen, serta spekulator dan arbitraser. IASB telah mengatur pedoman akuntansi untuk instrumen derivatif, yang secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva dan juga kewajiban. Dua, derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar. Ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus segera diakui dalam laba. Dan empat, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi hedging dilaporkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis hedging. Instrumen derivatif dapat digunakan untuk mengofset dampak negatif dari perubahan suku bunga atau kurs tukar mata uang asing. Penggunaan derivatif ini dikenal sebagai hedging atau pembendung atau penangkal risiko. IASB menetapkan standar akuntansi dan pelaporan untuk instrumen keuangan derivatif yang digunakan dalam aktivitas hedging. Akuntansi khusus diperkenankan untuk dua jenis hedging, yaitu hedging nilai wajar dan arus kas. Selain itu, terdapat masalah tambahan lain yang penting untuk akuntansi derivatif, yaitu derivatif yang tertanam dan mengkualifikasikan kriteria hedging. Sekian presentasi dari kelompok 9 pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.